Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5, Kelompok Cost of Goods Sold. pengantar manajemen. Nama saya Indri Julianti, NIM saya Nama saya Mutiara Hafiz, NIM saya 17045210078. Nama saya Muhammad Farhan Ramadan, NIM saya. Halo, nama saya Naida Syifa Sulfia, NIM saya. Perkenalkan, saya Fernando dan ini NIM saya. Manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Aktivitas manajemen keuangan. Yang pertama ada aktivitas penggunaan dana. Aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana berbentuk finansial aset, misalnya saham, sertifikat deposito, tanah, bangunan, dan sebagainya. Yang kedua ada aktivitas perolehan dana. Aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber internal perusahaan maupun sumber eksternal perusahaan, termasuk juga politik dividen. Ketiga, aktivitas pengelolaan aktiva. Setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva harus dikelola seefisien mungkin. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Menindaklanjuti dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional yang ada dengan berbagai cara. Yang kelima, penyimpangan keuangan. Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Tujuan manajemen keuangan: memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Mulai ya Pak ya? Ya. Ya, Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Bapak ya. Iya. Ya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kami diberi tugas dari dosen untuk mewawancarai UMKM gitu Pak. Bapak boleh perkenalkan dirinya dulu? Boleh. Nama saya Iwan. Saya jualan bakso gepeng di sini. Ini ditemani Pak. Pak siapa? Satpam. Oh, Pak Satpam. Iya. Namanya Kodrat. Iya. Ya, Bapak kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah berapa lama sih buka usaha ini? Saya cuman di sini bantu saudara bukanya dari tahun 1978. Kalau untuk aktivitas operasional UMKM yang Bapak dirikan bisa dijelaskan?
Aktivitasnya apa aja Pak? Aktivitasnya sehari-hari kayak gini, jualan gitu. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya. Kira-kira nih Pak, berapa sih kisaran harga makanan yang Bapak jual ini? Ya harganya 25.000. Ya segitu per porsi ya. Oke Pak, saya izin bertanya, dalam menjalankan UMKM ini, apa Bapak dibantu oleh karyawan? Ya tetap dibantu. Oh iya, oke Pak. Selama menjalankan usaha UMKM ini, apa Bapak pernah meminjam uang kepada pihak eksternal untuk menambah modal usaha? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Saya izin bertanya, bagaimana posisi keuangan di usaha yang Bapak jalankan di tengah situasi pandemi seperti saat ini? Terima kasih. Ya kurang, nggak kayak biasanya lagi sebelum pandemi. Oh, gara-gara pandemi ya Pak? Iya. Baik Pak, kalau kami boleh tahu berapa kira-kira penghasilan yang Bapak dapatkan per bulannya dalam situasi pandemi ini? Lalu, apakah ada perbedaan dengan sebelum adanya pandemi ini? Ya tetap beda, jauh separuhnya lah. Menurun gitu ya? Iya menurun. Pak, terima kasih untuk jawaban sebelumnya. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai laporan keuangan. Apakah dalam menjalankan UMKM ini Bapak membuat laporan keuangan? Terima kasih. Tidak. Jadi bukan cara-cara jadi. Iya. Jadi laporan keuangannya sama bini. Oh, Iya. Iya. Bapak kan tadi tidak menyusun laporan keuangan, disusun oleh bini. Nah, istri Bapak tuh membuat laporan keuangan arus kas itu gimana sih Pak? Tidak. Malah Dicatat gitu enggak juga? enggak ya, juga, iya. Jadi kayak cuman hitung biasa aja? Iya. Oke, boleh. Apakah terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Bahkan tidak pernah menyusun keuangan. Oke. Iya. Baik Pak, sepertinya cukup pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan dari kami Pak. Iya. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih Pak. Sama. Teman-teman, tidak terasa kita sudah hampir 2 tahun mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Dalam 2 tahun tersebut, tentu banyak sekali kerugian yang dialami, misalnya sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan tanpa terkecuali sektor ekonomi. Sektor ekonomi tentu saja paling terkena dampak pandemi COVID ini. Salah satu contohnya adalah para pelaku UMKM. Tentu saja mereka paling terkena dampaknya. Maka dari itu, kita selagi bisa membangkitkan dan memulihkan lagi para pelaku UMKM di tengah pandemi ini dengan cara yang pertama membeli barang dagangannya, yang kedua promosikan sebisa mungkin lewat media digital, dan yang ketiga memberikan tips atau uang tambahan saat membeli. Dengan cara begitu kita sedikit meringankan beban para pelaku UMKM. Seperti salah satu contoh pelaku UMKM ini yang kebetulan kami terjun langsung ke TKP untuk mewawancarai Pak Iwan selaku pemilik warung bakso gepeng yang terletak di daerah Jalan Balai Pustaka Timur, RT 4, RW 11, Rawamangun, Pulau Gadung, DKI Jakarta. Nah, Pak Iwan ini merupakan pemilik warung bakso gepeng yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini, yang penghasilannya pun yang didapatkan semenjak era pandemi merosot hingga setengah dari awal penghasilan sebelum pandemi. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar ekonomi di Indonesia dapat pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami yang mewawancarai salah satu pelaku UMKM. Ayo bantu UMKM untuk memulihkan perekonomian Indonesia di masa pandemi ini. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, kenapa tidak? Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.